Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan saya cintai, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini di pertemuan ke-10 ya, dengan materi beramal soleh atau manfaat beramal soleh. Olehnya itu mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, ya. Anak-anakku sekalian, saya akan mengevaluasi PTS yang sudah kita kerjakan di minggu kemarin, dan saya akan membacakan nama-nama yang sudah mengikuti dan beserta nilainya yang sudah dia store, dan saya sudah cek satu persatu nilai yang kalian dapatkan setelah melaksanakan penilaian tengah semester. Untuk kelas 81, kelas 81, cek. Namun sebelum saya membacakan, ada beberapa penyampaian yang saya sampaikan. Gini, ada beberapa teman kalian yang menganggap bahwa PTS itu adalah sangat penting, ya. Saya ulangi, ada teman kalian yang menganggap bahwa PTS itu sangat penting. Namun PTS untuk sekarang di zaman daring ini, pada saat pembelajaran daring ini, PTS itu hanya kita ambil 10% nilainya, ya, 10%. Yang menjadi pentingnya dalam bentuk penilaian kita sebagai guru dalam daring ini adalah nilai-nilai harian kalian, ya, nilai-nilai harian kalian. Toh nantinya saya cek semua jawaban kalian yang sudah menyetor PTS-nya itu rata-rata di atas 90 semua, ya, karena bebas untuk melihat buku, bebas untuk share di Google, semua jawabannya itu pasti ada, ya. Dan rata-rata jawaban kalian itu sudah di atas 90, ya, di atas 90. Namun kalau pribadi saya untuk agama Islam, saya tidak terlalu melihat PTS kalian, ya. Saya tidak terlalu melihat jawaban PTS kalian karena gampang sekali untuk melihat buku atau mencari di Google untuk jawabannya. Jadi makanya saya tidak terlalu melihat jawaban kalian untuk penilaiannya. Apa yang saya lihat adalah kalau kalian sudah mengerjakan tugas 1, 2, 3 sampai 9 tugas, itu rata-rata nilai kalian di atas 90, ya. Dan sebaliknya, walaupun kalian mendapatkan sebenarnya nilai 90 ke atas, namun tugas 1 sampai tugas 9 tidak kamu kerjakan, tetap kalian mendapatkan nilai KKN, yaitu nilai 75 itu. Karena nanti terkadang kalian, loh, kok Pak Sarip jawaban saya betul semua kalau dapat 75. Kalian harus menyadari bahwa apakah syarat untuk mengikuti PTS kalian sudah laksanakan atau tidak. Makanya saya kasih nilai 75. Makanya jangan menganggap sepele tugas-tugas harian kalian, karena tugas-tugas harian adalah acuan kita untuk memberikan nilai tertinggi. Oke, saya akan bacakan untuk nilai kalian. Ini saya sudah rekap secara keseluruhan semua kelas. Untuk kelas 81, Adim Tri Saptiaji 100, Ardiansa 88, Alia Pratiwi 95, Anjani Izzanur Nur Ailia 100, Aulia Zahra Ananda 94, Elia Rahmatia 95, Gina
Ilmiah Syifa 96, Muhammad Hairul Fauzan 100, Muhammad Fawaz 100, Muhammad Dinar Bintang Perdana 100, Muhammad Hafiz 83, Revan Nanda 98, Rona 90, Trio 90, Zaki Maulana 100. Jadi siswa yang mendapatkan nilai sempurna 100 berarti dia sudah mengerjakan secara keseluruhan tugas 1 sampai tugas 9 di pertemuan per minggunya. Selanjutnya kelas 82. 82 Aditya 98, Akbar Albani 78. Ini Akbar Albani sebenarnya dari segi tugas itu betul. Dari segi jawaban PTS-nya betul, namun tugas-tugasnya Albani tidak bisa atau belum mengumpulkan secara keseluruhan. Alfian Kurniawan 98, Dewi Yulianti, Dewi ingat ya, Dewi Yulianti ini PTS-nya dikerjakan, namun tugas 1 sampai tugas 9 itu tidak ada sama sekali dikerjakan. Makanya saya kasih nilai 75. Haikal Faiz 75 sama Haikal Faiz. Kesia 90, Marcel 75 sama Marcel juga, tidak ada tugas yang dikerjakan. Mesila 100, Muhammad Faris 95, Nailal Muna 100, Naila Cahaya 90, Rafi 85, Salsabila 94, Santo 80, Wendy Aditya 79. Ya. Selanjutnya 83. Ini 83 kayaknya masih ada beberapa yang belum mengikuti PTS ya. Ada 5 orang yang belum mengikuti PTS. Yang satu pertama Aditya Saputra 70, Ainun 98, Angga 75, David 98, Devi 75, Elvira 100, Fadil Taulani 75, Fatul Jannah 75, Ikram 85. Ikram belum mengikuti ya. Ikram belum mengikuti PTS. Emilia Putri 85, Mirdad 80, Muhammad Gibran Khadafi 90, Monica 95, Muhammad Iqbal 75, Muhammad Revan belum mengikuti PTS. Terus selanjutnya Muhammad Wanda 85, Nizar Fahmi 85, Puspita belum mengikuti PTS. Rahmatia juga belum mengikuti PTS. Rizky Novansyah 98, Raisa Putra 75. Jadi anak-anakku sekalian itu nama-nama atau nilai kalian yang sudah mengikuti PTS. Oke, selanjutnya kita masuk pembelajaran manfaat beramal soleh ya. Manfaat beramal soleh artinya hasil dari ketika kita melaksanakan amal soleh. Contoh, seseorang yang beramal soleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut. 1. Diberi ampunan dan pahala yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang satunya diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Ini yang ditulis ya secara keseluruhan beserta penjelasannya. Terus kedua, diberi tambahan petunjuk ya, diberi tambahan petunjuk. Ini juga ditulis secara keseluruhan. Diberi kehidupan yang baik dan layak. Ya, anak-anakku sekalian, saya jelaskan bahwa diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melaksanakan amal soleh, janji Allah dalam Quran. Manfaat beramal soleh. Seseorang yang beramal soleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Jadi dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 9, bahwa Allah menjanjikan apabila kita melaksanakan amal soleh atau melaksanakan sesuatu ibadah yang berbentuk amal soleh, maka Allah akan menjanjikan ada 2, yaitu pahala yang besar dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk ya. Dalam Quran surah Al-Maryam surah ke-19 ayat 75,
Yang artinya dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk dan dalam amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi Allah menjanjikan apabila kita mengerjakan amal soleh maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hambanya. Artinya segala bentuk urusan, usaha, kesulitan kita hadapi dalam kehidupan Allah memberikan petunjuk sehingga segala sesuatu yang kita inginkan akan lebih mudah dalam menjalaninya. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Ya, jadi Allah memberikan kehidupan kita dalam bentuk yang baik dan layak untuk kita hadapi. Hal ini sesuai dengan Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97 yang artinya siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti akan kami berikan kepadamu kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah menjanjikan kehidupan yang baik dan layak. Jadi ini ketika kita memahami betul-betul amal soleh, pasti kita akan mau melaksanakan amal soleh setiap harinya. Karena Allah menjanjikan ada 3, yaitu yang pertama tadi diberi ampunan pahala, diberi tambahan petunjuk, dan diberi kehidupan yang baik dan layak. Oke, next time untuk yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya, ya, dihapuskan dosa-dosanya. Nah, jadi ada 4 manfaatnya. Selanjutnya ditulis juga hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 7 yang artinya dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi anak-anakku sekalian, itu yang kalian tulis untuk manfaat beramal soleh. Yang nomor 3.3 berbaik sangka, ya, berbaik sangka itu ditulis ayatnya beserta pengertiannya, ya. Ini ditulis berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah zuuzon atau buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat, ya, sampai beserta ayat dan artinya. Jadi itu pembelajaran hari ini, anak-anakku sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya ingatkan bahwa yang belum mengikuti PTS dan belum mengerjakan semua tugas-tugasnya segera diselesaikan karena itu menjadi penilaian kita sebagai guru pendidikan agama Islam. Tanpa ada nilai-nilai harian kalian, kami tidak bisa memberikan nilai apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.